Halo, perkenalkan nama saya Igede Gelgel Hartawan dari kelas 11 MIPA 1, absen 3. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia ini, saya akan menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke negeri Nusantara. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor yang pertama adalah runtuhnya kota Konstantinopel. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan penguasa Turki Utsmani. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa Eropa menjadi kesulitan untuk melakukan kegiatan perdagangan dan kesulitan untuk memperoleh rempah-rempah. Marco Polo adalah pedagang dari Italia yang melakukan perjalanan hingga ke negeri Cina. Dan kisahnya ini ditulis menjadi sebuah buku yang berjudul Book of Various Experience. Nah, yang ketiga adalah penemuan Kopernikus. Kopernikus adalah ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Pendapatnya ini didukung oleh salah satu ilmuwan yang bernama Galileo Galilei. Yang keempat, ditemukannya kompas dan ilmu pembuatan peta. Setelah ditemukannya kompas, pencarian jalur pelayaran jadi lebih mudah. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Barat bisa sampai ke Indonesia dengan mudah. Yang kelima adalah semangat Reconquista. Semangat Reconquista adalah semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Nah, kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh pelayar dari bangsa Portugis. Yang pertama itu ada Bartolomeu Dias, yang kedua ada Vasco da Gama, yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, langsung saja kita bahas dari yang pertama. Bartolomeu Dias bertolak dari Lisabon ke arah selatan menuju pantai barat Afrika, sampai di ujung selatan benua Afrika, yang diberi nama Tanjung Harapan. Lalu, Bartolomeu Dias kembali lagi ke Portugis karena ada badai yang sangat besar. Nah, Vasco da Gama ini bertolak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika hingga sampai ke ujung selatan benua Afrika. Lalu ia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Calicut, India. Alfonso de Albuquerque bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku pada tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate. Pada saat itu, Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Dan Portugis berhasil membangun benteng untuk Ternate. Nah, pada saat itu Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di tanah Nusantara. Kedatangan bangsa Spanyol. Tokoh pelayar bangsa Spanyol ada Christopher Columbus dan juga ada Magalhães dan Delcano. Christopher Columbus bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Setelah 2 bulan berlayar, ia singgah di Bahama, yaitu di Karibia. Ia mengira telah sampai di Hindia dari arah barat. Lalu, ia menamai penduduk setempat dengan nama Indian. Kekeliruannya itu menghasilkan sebutan India Barat untuk Amerika. Yang kedua ini adalah ekspedisi Magalhães dan Delcano. Nah, yang pertama, Ferdinand Magalhães dari Spanyol ke arah barat menyusuri pantai timur Amerika.
sampai di ujung barat benua Amerika, kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas, hingga sampai ke Massawa, yang sekarang disebut Filipina. Di sana, Ferdinand Magellan tewas oleh orang Mactan. Nah, ini dia tokoh yang kedua, Sebastian Elcano. Ia melanjutkan perjalanan dengan anggota yang masih tersisa setelah berperang dengan orang Mactan. Di bawah kepemimpinannya, anggotanya pun sampai ke tanah Nusantara hingga di Maluku. Dan mereka kembali ke Spanyol melalui Tanjung Harapan dengan membawa rempah-rempah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Om Santi 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 Om.